Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan My Voice, Mrs. Risa Umami dalam pelajaran bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dengan mudah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa sih perbedaan dari because of and due to itu. Yuk, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada materi cause and effect, kita sudah mempelajari tentang conjunction atau kata hubung. Pada kesempatan ini, kita hanya akan membahas tentang conjunction dari cause. Di sini ada dua conjunction yang akan kita bahas dari cause itu, yaitu because of, kemudian due to. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa rumus menggunakan because of yaitu diikuti oleh phrase, sedangkan due to itu juga diikuti oleh phrase. Lalu, apa perbedaan dari because and due to itu? Untuk yang pertama adalah because of. Because of merupakan adverb atau kata keterangan yang menjelaskan kalimat, yang dimana kalimat itu terletak sebelum kata because of itu sendiri menurut aturan dan tata bahasa. Sedangkan due to adalah sebuah kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan frase atau klausa yang terletak sebelum kata due to sesuai dengan tata bahasa yang benar. Atau kita kasih tips, yaitu sebelum kata due to biasanya diikuti oleh to be, is, am, are, was, atau were. Perhatikan contoh berikut ini. Because of. He is sick because of unhealthy food. Dia sakit karena makanan yang tidak sehat. Kalian bisa lihat tanda panah berikut unhealthy food. Unhealthy food itu adalah merupakan frase yang dimana adjektif diikuti oleh noun. Adjektifnya adalah unhealthy, nounnya adalah food. Unhealthy food itu adalah merupakan phrase atau frase. Ke kalimat yang pertama, he is sick. Itu merupakan jelas kalimat ya, karena terdiri dari subjek, kemudian diikuti oleh to be, diikuti oleh adjektif. He is sick. Kalian bisa perhatikan lagi yang menggunakan due to. My sickness is due to unhealthy food. Sakitku ini dikarenakan oleh makanan yang tidak sehat. Lihat tanda panah berikut, unhealthy food sama, itu adalah merupakan frase yang terdiri dari adjektif diikuti oleh noun, unhealthy food. Kemudian yang berikutnya, my sickness. My sickness ini bukan merupakan kalimat ya, akan tetapi merupakan phrase yang terdiri dari possessive diikuti oleh noun, my sickness. Selain itu, kalau kita menggunakan due to, sebelumnya pasti akan ada to be, is, am, are, was, were. Pada kalimat ini terlihat jelas bahwa di situ ada to be, yaitu is. Contoh kedua dari because of. He was frustrated because of that girl. Dia merasa frustasi dikarenakan oleh gadis itu. Di sini menggunakan because of karena diikuti oleh
that girl atau frase, yang dimana frase itu terdiri dari demonstratif diikuti oleh noun. Demonstratifnya adalah that, kemudian nounnya adalah girl. Kemudian he was frustrated, itu adalah merupakan kalimat yang dimana kalimat itu terdiri dari subjek, diikuti oleh to be, kemudian diikuti oleh adjektif. Contoh kedua, due to. His frustration was due to that girl. Frustasinya disebabkan oleh gadis itu. That girl merupakan frase yang terdiri dari demonstratif diikuti oleh noun, that girl. His frustration, jelas itu bukan merupakan kalimat, akan tetapi itu merupakan frase karena hanya terdiri dari posesif diikuti oleh noun. Kemudian tips yang kedua, bahwa to sebelumnya pasti diikuti oleh to be, bisa is, am, was, atau were. Kebetulan di dalam kalimat di atas diikuti oleh was. Contoh ketiga, because of. She is lazy because of this lesson. Dia bosan karena pelajaran ini. This lesson itu merupakan frase demonstratif diikuti oleh noun, this lesson. She is lazy, jelas itu merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, diikuti to be, kemudian diikuti adjektif. Contoh yang ketiga, due to. My failed was due to this laziness. This laziness merupakan frase yang terdiri dari demonstratif diikuti oleh noun, this laziness. Berikutnya, my failed itu jelas bukan kalimat, akan tetapi itu merupakan frase karena hanya terdiri dari posesif diikuti oleh noun. Kemudian tips berikutnya bahwa sebelum to biasanya diikuti oleh to be, bisa is, am, are, was, atau were. Kemudian dalam kalimat itu jelas terlihat menggunakan to be, was. Contoh keempat, because of. We were angry because of this problem. Kami merasa marah karena masalah ini. This problem itu merupakan phrase yang terdiri dari demonstratif diikuti oleh noun, this problem. Kemudian yang satunya, we were angry, jelas merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, to be, diikuti oleh adjektif. Contoh keempat, due to. This hate was due to his character. Kebencian ini disebabkan oleh karakternya. His character itu merupakan phrase yang terdiri dari possessive diikuti oleh noun, his character. Kemudian yang satunya, this hate itu merupakan phrase juga ya, yang terdiri dari demonstratif diikuti oleh noun. Kemudian tips yang berikutnya bahwa sebelum to diikuti oleh to be, yaitu was. Contoh kelima, because of. I am weak because of you. Saya merasa lemah karena kamu. You itu jelas merupakan phrase. Kemudian I am weak, jelas itu merupakan kalimat yang terdiri dari subjek, to be, dan adjektif. Contoh kelima, due to. My weakness is due to that boy. Kelemahan ini dikarenakan oleh laki-laki itu. That boy itu merupakan frase yang terdiri dari demonstratif diikuti oleh noun, that boy. My weakness jelas bukan merupakan kalimat karena hanya terdiri dari posesif diikuti oleh noun dan itu merupakan frase. Tips yang kedua, sebelum to biasanya diikuti oleh to be, is, am, are, was, atau were.
Kebetulan di dalam kalimat di atas menggunakan to be is. Oke, perlu kalian pahami juga bahwa due to itu sama dengan caused by. Kata due to bisa kita gantikan dengan kata caused by. Artinya disebabkan oleh. Disebabkan oleh itu sendiri merupakan kalimat pasif yang biasanya depannya itu di. Rumus kalimat pasif yaitu to be kita ikuti dengan caused by. Nanti artinya disebabkan oleh. Contohnya, the spread of coronavirus is due to carelessness of the people. Contoh kalimat yang kedua bisa kita ganti seperti ini. The spread of coronavirus is caused by carelessness of the people. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan penyebaran virus corona disebabkan oleh kecerobohan masyarakat. Jadi, due to di sini bisa kita gantikan dengan caused by. Tapi depannya harus kita ikuti to be, yaitu is, am, are, was, were. Kebetulan dalam kalimat ini kita menggunakan to be is. Well, terima kasih. Semoga kalian paham akan perbedaan because of and due to berdasarkan presentasi yang sudah saya berikan tadi. Ketemu lagi untuk pelajaran bahasa Inggris yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.